Okay, class, you can begin your tests as soon as you get them. Here we go. May I please go to the restroom? Okay, so Think happy thoughts. It's going to be fine. Just think of happy things. It's okay. It's alright. God, why am I like this? What's it like to not be like this? Do people not deal with this? Am I the only one? Why is this happening? Just calm down. Calm down! Shh, you're not gonna die. This isn't life or death. Hey, you okay? Everything all right? Hey, yeah, I'm fine. Let's go to class. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Kusumawati. Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang materi gangguan-gangguan kecemasan. Nah, sekarang saya akan membahas aspek-aspek dalam kecemasan. Aspek dalam kecemasan itu menurut Gail Westward, nah ada 3, yaitu pertama perilaku, yaitu adanya kegelisahan, ketegangan fisik, bicara cepat, dan cenderung mengalami cedera. Terus yang kedua ada kognitif, nah itu tuh perhatiannya terganggu, konsentrasinya buruk, pelupa, salah dalam memberikan penilaian, atau kehilangan objektivitas. Nah yang ketiga ada afektif, itu tuh ciri-cirinya seperti mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, dan tegang. Kemudian menurut Sah dalam M. Nur Gufron dan Rini Risnawita pada tahun 2014 itu membagi kecemasan menjadi 3 aspek, yaitu aspek fisik, aspek emosional, dan aspek mental. Nah, aspek fisik ini seperti pusing, sakit kepala, dan mengeluarkan keringat. Nah, itu lebih kepada biologis. Sedangkan aspek emosional itu seperti timbulnya rasa panik dan rasa takut. Sedangkan aspek mental itu timbulnya gangguan terhadap perhatian, memori, dan rasa khawatir atau ketidakteraturan dalam berpikir dan bingung.
Dan yang kedua, saya akan membahas ciri-ciri dari gangguan kecemasan. Nah, menurut ciri-ciri kecemasan berdasarkan Nevid dan kawan-kawannya, itu ciri-ciri kecemasan itu ada banyak. Yang pertama ada ciri-ciri fisik kecemasan. Itu tuh kegelisahan, tangan dan anggota tubuhnya bergetar atau dingin, banyak keringat, telapak tangan berkeringat atau pening, sulit berbicara dan sulit bernafas. Nah, yang kedua ada ciri-ciri behavioral, itu atau perilaku. Nah, itu tuh ada perilaku menghindar, perilaku melekat atau dependen atau perilaku yang terguncang. Sedangkan yang ketiga, ini adalah ciri-ciri kognitif kecemasan. Itu tuh khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu dan ketakutan yang berlebihan, terus terpaku pada sensasi tubuh, merasa terancam oleh orang atau sensasi tubuh lainnya, terus ketakutan akan kehilangan kontrol. Nah, sekarang saya akan membahas gejala-gejala dalam gangguan kecemasan. Kecemasan berasal dari perasaan yang tidak sadar atau berada di dalam kepribadian seseorang yang tidak berhubungan dengan objek yang nyata atau keadaan yang benar-benar ada. Nah, menurut Khalil Nur Rahman, ini gejala-gejala kecemasan itu ada seperti hal-hal yang mencemaskan hati. Hampir setiap keadaan atau kejadian itu menimbulkan rasa takut dan cemas yang berlebihan. Terus ada juga yang emosi yang kuat sangat tidak stabil. Ini suka marah atau sering dalam keadaan excited, heboh yang memuncak. Terus ada juga yang bermacam-macam fantasi, ya seperti delusi, ilusi, dan juga sering merasa mual, muntah-muntah, badan terasa sangat lelah, banyak berkeringat, gemetaran, seringkali itu menderita diare. Ada juga yang muncul ketegangan dan ketakutan yang kronis, yang menyebabkan tekanan jantung menjadi sangat cepat atau tekanan darah tingginya memuncak. Nah, menurut Nevid Jeffrey dan Grant Beverly, itu kecemasan itu gejala-gejalanya ada 3, yaitu pertama gejala fisik dari kecemasan, terus gejala behavioral, terus yang ketiga gejala kognitif. Nah, kalau gejala fisik tentu itu berhubungan dengan biologi seperti kegelisahan, anggota tubuh bergetar, sulit bernafas, jantung berdetak kencang, merasa lemas. Nah, sedangkan gejala behavioral itu seperti perilakunya menghindar, terguncang dan melekat. Terus yang kognitif, gejala kognitif itu seperti khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu, ketakutan yang berlebihan di masa depan padahal itu belum terjadi, dan keyakinan kayak sesuatu yang menakutkan tuh akan segera terjadi. Tipe-tipe gangguan kecemasan. Yang pertama ada Generalized Anxiety Disorder atau GAD. Yang kedua Panic Disorder atau gangguan panik. Yang ketiga ada fobia. Yang keempat ada gangguan kecemasan sosial. Yang kelima ada Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. Yang keenam ada Post Traumatic Stress Disorder. Generalized Anxiety Disorder atau GAD merupakan gangguan kronis yang melibatkan rasa cemas yang berkepanjangan dan berlarut atas peristiwa, benda, bahkan kondisi-kondisi yang tidak spesifik. Yang kedua ada Panic Disorder atau gangguan panik. Serangan singkat atau teror yang berkelanjutan merupakan salah satu ciri dari Panic Disorder. Pengidapnya akan mengalami rasa gemetar, kebingungan, pusing, mual, bahkan sulit untuk bernafas. Yang ketiga ada fobia. Fobia adalah salah satu gangguan kecemasan yang umum kita dengar. Ini merupakan rasa ketakutan yang tidak rasional dan respon untuk menghindari suatu objek atau keadaan. Yang keempat ada gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial merupakan salah satu gangguan pada seseorang yang merasa takut dianggap negatif oleh lingkungan sekitarnya. Gejala gangguan kecemasan sosial bisa berupa demam panggung, ketakutan akan keakraban dengan orang lain, atau takut mendapatkan hinaan dari orang lain di lingkungan sekitarnya. Terus ada Obsessive Compulsive Disorder. OCD merupakan gangguan yang terjadi saat memiliki pikiran atau tindakan yang berulang-ulang. Pengidap OCD mungkin akan merasa sangat tergila-gila dengan kebersihan tangan dan barang pribadinya. Atau selalu memeriksa kompor, kunci, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Gangguan kecemasan disebabkan oleh trauma seperti kekerasan seksual, kecelakaan, atau pengalaman yang tidak menyenangkan lainnya. PTSD akan menyebabkan terus-menerus mengingat kejadian-kejadian tersebut. Jenis-jenis gangguan kecemasan. Mustamir membagi kecemasan menjadi 3 jenis kecemasan. Yang pertama, kecemasan rasional. Yang kedua, kecemasan irasional. Dan yang ketiga, kecemasan fundamental. Yang pertama, kecemasan rasional merupakan suatu ketakutan akibat adanya objek yang memang mengancam. Yang kedua, kecemasan irasional, yang berarti bahwa mereka mengalami emosi ini di bawah keadaan-keadaan spesifik yang biasanya tidak dipandang mengancam. Selanjutnya ada kecemasan fundamental, merupakan suatu pertanyaan tentang siapakah dirinya, untuk apa hidupnya, dan kemanakah hidupnya akan berlanjut. Kecemasan ini disebut sebagai kecemasan eksistensial yang mempunyai peran fundamental bagi kehidupan manusia. Sedangkan Kartono-Kartini membagi kecemasan menjadi 2 jenis, yaitu kecemasan ringan dan kecemasan berat. Kecemasan ringan dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kecemasan ringan sebentar, dan yang kedua, kecemasan ringan lama. Kecemasan ringan muncul sebentar adalah kecemasan yang wajar terjadi pada individu dalam situasi-situasi yang mengancam dan individu tidak dapat mengatasinya. Makanya timbul kecemasan. Kecemasan ringan lama adalah kecemasan yang dapat diatasi, tetapi karena individu tersebut tidak segera mengatasi penyebab kecemasan, maka kecemasan tersebut akan mengendap lama dalam diri individu. Kecemasan berat adalah kecemasan yang terlalu berat dan berakar secara mendalam dalam diri seseorang. Kecemasan ini mempunyai akibat menghambat dan merugikan perkembangan kepribadian seseorang. Kecemasan berat dibagi menjadi 2, yaitu kecemasan berat sebentar dan kecemasan berat lama. Kecemasan berat sebentar ini dapat menimbulkan traumatis pada individu jika menghadapi situasi yang sama dengan situasi penyebab munculnya kecemasan. Yang kedua, kecemasan berat yang berlangsung lama akan merusak kepribadian individu. Faktor-faktor gangguan kecemasan. Yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan atau sekitar tempat tinggal dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang tentang dirinya sendiri ataupun orang lain. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalunya dengan keluarga, dengan sahabat, dan dengan rekan kerjanya. Sehingga individu ini merasa tidak aman di lingkungannya sendiri. Yang kedua ada faktor emosi yang ditekankan. Kecemasan bisa terjadi jika seseorang atau individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personality. 2. Faktor emosi yang ditekan. Kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personality, terutama jika dia menekankan rasa marah dan frustasi yang sangat lama. Yang ketiga, sebab-sebab fisik. Tubuh dan pikiran senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini dapat terlihat dalam kondisi misalnya kehamilan, semasa remaja, dan sewaktu pulih dari suatu penyakit. Selama ditimpa kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan lazim muncul. Ini menyebabkan adanya kecemasan. Selanjutnya, dampak kecemasan. Rasa takut dan cemas dapat menetap bahkan meningkat meskipun situasi yang betul-betul mengancam tidak ada. Dan ketika emosi-emosi ini timbul berlebihan dibandingkan dengan bahaya sesungguhnya, emosi ini menjadi tidak adaptif. Kecemasan yang berlebihan dapat mempunyai dampak yang buruk, yang merugikan pikiran serta tubuh, bahkan dapat menimbulkan penyakit-penyakit fisik. Dampak kecemasan dibagi menjadi beberapa simptom. Yang pertama yaitu simptom suasana hati. Individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan adanya hukuman dan bencana yang mengancam dari suatu sumber tertentu yang tidak diketahui. Orang yang mengalami kecemasan tidak bisa tidur dan dengan demikian dapat menyebabkan sifat mudah marah. Yang kedua, simptom kognitif.
Kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada individu mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi. Individu tersebut tidak memperhatikan masalah-masalah real yang ada, sehingga individu sering tidak bekerja atau belajar secara efektif, dan akhirnya dia akan menjadi lebih merasa cemas. Yang ketiga, simptom motor. Orang-orang yang mengalami kecemasan sering merasa tidak tenang, gugup. Kegiatan motor menjadi tanpa arti dan tujuan. Misalnya, jari-jari kaki mengetuk-ngetuk dan sangat kaget terhadap suara yang terjadi secara tiba-tiba. Simptom motor merupakan gambaran rangsangan kognitif yang tinggi pada individu dan merupakan usaha untuk melindungi diri dari apa saja yang dirasanya mengancam. Kecemasan akan dirasakan oleh semua orang, terutama jika ada tekanan perasaan ataupun tekanan jiwa. Kecemasan biasanya dapat menyebabkan dua akibat. Yang pertama yaitu kepanikan yang amat sangat karena gagal berfungsi secara normal atau menyesuaikan diri pada situasi. Yang kedua, gagal mengetahui terlebih dahulu bahayanya dan mengambil tindakan pencegahan yang mencakupi. Selanjutnya ada diagnostik DSM-5. Kriteria DSM-5 untuk gangguan kecemasan meliputi yang pertama yaitu mengalami kecemasan berlebihan hampir setiap hari dalam jangka waktu setidaknya 6 bulan. Yang kedua, sulit mengendalikan perasaan cemas. Yang ketiga, perasaan cemas yang mendominasi akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari termasuk pekerjaan. Yang keempat, mengalami 3 gejala, diantaranya uring-uringan, kelelahan, gelisah, otot tegang, ataupun insomnia bagi orang dewasa, dan 1 di antara gejala-gejala tersebut bagi anak-anak. Yang kelima, kecemasan yang tidak ada kaitannya dengan kondisi psikologis lain, seperti PTSD atau serangan panik, penyakit tertentu maupun penggunaan obat-obatan terlarang. Selanjutnya, pengobatan gangguan kecemasan. Pengobatan gangguan kecemasan meliputi 2 langkah, yaitu terapi perilaku kognitif atau CBT dan obat-obatan. Kedua langkah ini biasanya akan dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang pertama, terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif atau CBT dilakukan agar penderita mengenali dan mengubah pola pemikiran dan perilaku yang membuatnya merasa cemas. Terapi ini membantu pasien agar tidak mengubah suatu pikiran biasa menjadi pikiran negatif dan mampu melihatnya secara lebih realistis. Pasien perlu meluangkan 1 jam setiap minggu untuk menjalani 1 sesi terapi CBT selama 3-4 bulan. Pada saat sesi terapi CBT, psikiater atau psikolog juga akan mengajarkan teknik relaksasi agar pasien mampu lebih tenang saat menghadapi situasi yang bisa memicu munculnya rasa cemas. Yang kedua, penggunaan obat-obatan. Selain terapi perilaku kognitif, dokter juga akan memberikan beberapa jenis obat-obatan untuk mengurangi keluhan. Beberapa jenis obatan biasanya diberikan untuk menangani gangguan kecemasan, antara lain yaitu obat-obatan antidepresan, obat antidepresan golongan selektif serotonin, reuptake inhibitor atau biasa disingkat dengan SSRI, digunakan untuk meningkatkan serotonin di otak. Sedangkan serotonin and noradrenalin reuptake inhibitor atau biasa disingkat dengan SNRI digunakan untuk meningkatkan serotonin dan noradrenalin di otak. Kedua, obat pregabalin. Walaupun lebih dikenal sebagai obat untuk mengatasi kejang pada epilepsi dan
nyari neuropati, pregabalin juga bisa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu obat benzodiazepin. Benzodiazepin merupakan golongan obat penenang diberikan kepada penderita gangguan kecemasan. Tujuan pemberian obat ini adalah meredakan gejala dan keluhan gangguan kecemasan dalam waktu singkat. Selain dengan terapi perilaku kognitif dan obat-obatan, penderita gangguan kecemasan bisa melakukan beberapa hal untuk meringankan gejala yang dialami, seperti yang pertama itu seperti berolahraga dengan teratur, yang kedua melakukan teknik relaksasi seperti meditasi dan yoga, yang ketiga menghindari kafein, rokok, dan konsumsi minuman keras. Oke guys, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata dan hilaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.